Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Para pendengar kajian Ramadan PDA Kota Malang yang dirahmati Allah. Pertama tentu mari kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi Agung Baginda Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di 20 mendekati 10 hari kedua di bulan Ramadan ini sudah hampir berakhir dan tidak lama lagi kita akan segera masuk di hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga semua masih dalam keadaan sehat, bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini, baik ibadah mahdhah maupun amalan-amalan yang lain. Pada kesempatan ini, para pendengar yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan terkait dengan kita diajarkan untuk hafal dan memahami ya nama-nama baik atau nama-nama indah bagi Allah yang ada 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, agar kita juga belajar ya mengetahui tentang sirah para sahabat Nabi, maka dalam kesempatan ini saya ingin menggabungkan ya pemahaman atau memahami makna dari Asmaul Husna disambungkan dengan kisah-kisah kehidupan para sahabat di zaman Rasul, sehingga diharapkan dengan menghafal atau mengingat kisah-kisah para sahabat ini juga sekaligus memudahkan kita untuk mengingat dan memahami apa makna dari Asmaul Husna tersebut. Para pendengar yang dirahmati Allah, Asmaul Husna yang pertama dan yang kedua ya, kita mengenal Allah itu punya sifat atau nama baiknya Ar-Rahman yang maha pengasih dan Ar-Rahim yang berarti maha penyayang. Nah, untuk mengetahui bagaimana sifat Rahman Rahim Allah ini yang sebetulnya kita juga perlu meneladani ya dari sifat-sifat Allah ini yang mana meskipun sifat ini adalah milik Allah, tetapi kita sebagai hambanya juga dianjurkan untuk bisa meneladani sehingga kita juga termasuk orang-orang yang memiliki sifat welas asih atau penyayang. Dalam hadis Nabi kan disebutkan ya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi ya, maka yang di langit nanti akan menyayangi. Nah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menurut beberapa ulama terambil dari kata yang sama, rahimah yarhamu, namun sighahnya ya atau bentukan pengucapannya yang berbeda. Nah, Ar-Rahman itu wazannya adalah fa'lan, Ar-Rahim itu wazan dari fa'il. Nah, Ar-Rahman ini sering diartikan adalah maha penyayang Allah itu kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, hewan, tumbuhan,
dan sesama manusia, bahkan orang-orang yang tidak beriman pun ya akan mendapatkan rahman, sifat rahman atau kasih sayang Allah ini. Sementara Ar-Rahim ini adalah Maha Pengasih yang ditujukan khusus kepada kaum mukmin. Para pendengar yang dirahmati Allah, terkait dengan sifat Rahman Rahim ini, mari coba kita membaca sejarah tentang salah satu sahabat Rasul yang bernama Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal ini adalah Raja Yamamah. Yamamah itu konon kalau sekarang ada di kota Riyadh di Arab Saudi sana. Nah, suatu ketika Rasulullah ini mengirim kepada Raja Yamamah ini surat seruan untuk ikut ajaran tauhid ya, atau masuk Islam pada ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, ini memang di awal-awal ketika mendapatkan perintah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat luas ya, Rasulullah ya kemudian salah satu hal yang dilakukan adalah dengan mengirim surat ke beberapa raja-raja ya, penguasa-penguasa negeri gitu. Misalnya pernah Rasul juga mengirim kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir ya, melalui Khotib bin Abi Balta'ah. Lalu misalnya ke Raja Najus atau Najasi di Ethiopia atau Habasyah ya, kemudian ke Raja Heraklius dan lain sebagainya itu. Nah, ini kepada Raja Thumamah bin Utsal. Ini adalah raja di negeri Yamamah. Nah, Thumamah ini karena dia raja ya, dia merasa berkuasa, dia angkuh menerima surat dari Rasulullah ini. Dengan terang-terangan dia mengatakan tidak mau ikut seruan ajaran Islam. Bahkan Thumamah ini berniat membunuh Rasulullah agar dakwah Islam tidak tersebar luas lagi gitu. Bahkan Thumamah juga menangkap ya beberapa kaum muslim lalu dibunuh. Atas kekejiannya ini Rasulullah sampai mengumumkan bahwa darah Thumamah itu halal bagi kaum muslimin karena dia begitu kejam kepada orang-orang Islam. Nah, suatu ketika Thumamah ini berniat melakukan umroh. Jadi sebagaimana kita ketahui kan memang tradisi haji ya, umroh, kemudian datang ke Ka'bah, tawaf, itu kan sudah tradisi sejak Nabi Ibrahim ya, sebelum Nabi Muhammad. Maka meskipun dia belum resmi masuk agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad, Thumamah ini juga punya niat untuk melakukan umroh. Dia akan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Nah, ketika dalam perjalanan di sekitar Madinah, Thumamah ini tertangkap oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin ini tidak sadar bahwa yang ditangkap ini adalah seorang raja. Mereka hanya membawa ke Madinah lalu diikat di tiang masjid itu sebagai orang yang tertawan. Nah, lalu begitu melihat Thumamah, Rasulullah langsung memberitahu para sahabat bahwa dia ini adalah seorang raja. Nah, lalu Rasul mengatakan, tawanlah dia dengan baik. Rasulullah juga memerintahkan keluarga beliau untuk ya, keluarga Rasulullah ini ya, untuk memberikan hidangan yang lezat kepada Thumamah. Bahkan dikisahkan itu unta Rasulullah diperah susunya di pagi hari, di sore hari untuk menjamu ya Thumamah bin Utsal ini. Thumamah bin Utsal. Nah, kemudian Rasulullah menemui Thumamah ya, dan berkata dan bersabda Rasul kepada Thumamah, "Apa yang kamu miliki, wahai Thumamah?" Lalu Thumamah dengan keangkuhannya ya, dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan, wahai Muhammad. Jika kamu membunuhku, maka kamu membunuh orang yang terhormat." Dia mengatakan begitu.
Namun jika kamu membebaskan saya, maka kamu membebaskan orang yang akan membalas budi. Jika kamu ingin harta sebagai tebusan, maka mintalah sesukamu, pasti akan diberi. Ya, karena Sumamah merasa dia raja kan, dia punya apa-apa. Maka kalau misalnya minta tebusan apa, pasti akan diberi. Kalau kamu membunuh, kamu ini sebetulnya juga membunuh orang terhormat. Andaikan kamu membebaskan, maka aku akan membalas budi. Itu kata Sumamah bin Utsal. Kemudian Rasulullah membiarkannya. Tetaplah dijamu ya dengan makanan dan minuman yang lezat. Nah, kemudian Rasul di hari berikutnya menanyakan pertanyaan yang sama kepada Sumamah ya. Ya tadi pertanyaannya, apa yang kamu miliki wahai Sumamah ya. Kemudian dia tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian itu ditanyakan sampai hari ketiga dan Sumamah tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, lalu Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabat, lepaskanlah Sumamah. Nah, karena dia bebas, Sumamah ini pergi, namun dia tidak kembali ke negerinya dia Mamah tadi. Di sebuah kebun kurma, Sumamah mandi, lalu menyucikan dirinya, ya, dan kembali lagi ke masjid untuk memeluk Islam. Nah, jadi para pendengar yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini? Kasih sayang Rasulullah selama Sumamah menjadi tawanan telah membuka hatinya untuk memeluk Islam. Ini hanya salah satu dari contoh bagaimana Rasulullah ini bersikap welas asih, ya, memiliki sifat rahmah. Rahmah bahkan di hadis di ayat Quran kan disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi semesta. Nah, para pendengar kajian Ramadan PDA yang dirahmati Allah, ini hanya sekelumit dari kisah bagaimana sikap baik Rasulullah kepada orang-orang yang bahkan ingin membunuhnya, orang yang membencinya, orang yang menghalangi dakwahnya. Beliau perlakukan dengan sifat kasih sayang, yaitu sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini digambarkan oleh Rasulullah ya dalam tingkah laku, dalam perbuatan beliau sehari-hari dalam memperlakukan orang lain. Kita juga pernah mendengar misalnya bagaimana Rasulullah memperlakukan pengemis buta yang kala itu mengejek beliau, mungkin juga meludahi beliau, kemudian memperlakukan beliau dengan sangat kasar, tapi Rasulullah justru menyuapin pengemis buta dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Nah, itulah sifat Rahman Rahimnya Allah yang mana Rasulullah SAW baginda kita juga meneladani sifat itu. Semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW juga bisa meneladani sifat rahmah kasih sayang Rasulullah, juga nama baik Allah Rahman dan Rahim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kebaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kekhilafan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.